Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan teman-teman dalam kegiatan yang diadakan oleh startnow.idn. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tanpa rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kita belum tentu bisa dalam keadaan sehat dan bugar dalam menyimak materi yang akan disampaikan. Tak lupa, salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan webinar pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita beranjak kepada pemberian materi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai startnow.idn. Nah, teman-teman semuanya, startnow.idn ini merupakan sebuah platform yang juga berfokusnya itu pada kepemudaan melalui beberapa aspek, yaitu ada literasi dan juga kesehatan. Kenapa literasi dan kesehatan ini menjadi dua aspek paling penting untuk ditumbuhkan dan juga untuk dititipkan kepada pemuda sebagai agen penerus peradaban di masa yang akan datang. Karena yang namanya literasi ini merupakan suatu fondasi yang tanpa kita bekali ini tentu akan berdampak bagi pemuda di masa yang akan datang. Literasi ini merupakan dasar sehingga jikalau pemuda telah dibekali banyak hal namun dasarnya belum kuat, tentu akan tetap runtuh juga. Maka dari itu, dimulai dari pemupukan sejak awal, yaitu hal dasar berupa literasi, berupa pengetahuan level kognitif, yang nantinya akan menjadi bekal utama dalam proses implementasi berbagai macam kegiatan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tidak lupa juga yang namanya kesehatan, ini menjadi aspek yang tak kalah penting dibandingkan dengan literasi. Kenapa kesehatan menjadi aspek yang tak kalah penting? Karena percuma kita punya bekal yang cukup, kemampuan yang luar biasa, namun kita dalam keadaan sakit. Hal apa yang akan dijalankan? Maka dari itu, sebagai seorang pemuda, sebagai agen penerus bangsa, kita pun perlu untuk memiliki pengetahuan, perlu untuk memiliki kemampuan dalam proses penjagaan diri. Bagaimana tubuh ini agar tetap sehat dan bugar, sehingga dalam menjalankan berbagai macam aspek kehidupan, ini tentunya akan bisa lebih optimal karena tubuh kita fit dan kita siap untuk menjalankan berbagai macam hal. Nah, pada hari ini pun kita akan sama-sama mendengarkan, kita akan sama-sama berdiskusi mengenai materi yang sangat luar biasa oleh pembicara yang luar biasa juga, dan tentunya ini juga merupakan rekan saya di Duta Baca Jawa Barat dan juga di berbagai macam kegiatan lainnya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu, spill dulu mungkin ya, mengenai tema yang akan dibawakan pada malam hari ini. Temanya adalah pemuda menginspirasi dengan karya dan literasi. Nah, melalui karya dan literasi yang dibuat oleh pemuda, tentunya ini akan meningkatkan pemuda-pemuda yang lain untuk terinspirasi. Karena karya-karya yang kita buat, karya-karya yang telah kita lakukan, ini tentu akan memberikan dampak yang mana dampak ini akan dirasakan oleh orang-orang di lingkungan sekitar yang pada akhirnya nanti akan ada satu atau mungkin banyak orang yang terinfluence, terpengaruh, itu adalah merupakan bagian dari pemuda yang menginspirasi. Maka dari itu, tahapan awal yang tadi saya katakan untuk menginspirasi adalah melalui literasi. Karena ini merupakan suatu fondasi yang merupakan langkah awal dalam memberikan dampak positif bagi negara kita. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan sapa terlebih dahulu ke materi kita. Halo Kang Fajar. Halo Kang, selamat malam semuanya. Ya. Kang Fajar gimana nih kondisinya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Kang? Ya, semester akhir lah ya, gimana gitu. Kita sama-sama semester akhir ya. Kalau saya Iya, akhirnya betul. banget udah mentok gitu.
Iya, bukan saya yang bilang ya, Kang. Oke, baik. Saya akan membacakan CV Kang Fajar terlebih dahulu nih sebelum ke pemaparan materinya. Nah, baik. Pemateri kita pada malam hari ini bernama Fajar Akbar Gumelar. Beliau merupakan mahasiswa sarjana agroteknologi di Universitas Padjadjaran. Dan adapun profil beliau bisa teman-teman baca di layar. Beliau ini merupakan mahasiswa tahun keempat berarti ya sekarang di jurusan agroteknologi Universitas Padjadjaran, dan beliau ini merupakan top 12 dari 300. Oh ya, merupakan termasuk penerima beasiswa Bright Scholarship YBM BRI yang terpilih 12 orang dari 300 pendaftar. Nah, beliau pun aktif di berbagai macam kegiatan organisasi, salah satunya adalah BPM KMEP Unpad, dan sekarang beliau aktif di BEM KMEP Unpad sebagai sekretaris kabinet. Nah, adapun pengalaman pekerjaan beliau ini sebagai asisten dosen TPB atau tahap persiapan bersama Universitas Padjadjaran pada bulan Agustus sampai Desember 2020. Di sini beliau bertanggung jawab untuk menjadi asistennya pembelajaran tahap persiapan bersama di Universitas Padjadjaran, dan tentunya juga di sini melakukan pengawasan dan juga berbagai macam hal lain yang berkaitan dengan mahasiswa baru Unpad tingkat pertama. Lalu juga untuk pengalaman organisasi beliau, ini ada di Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat yang menghandle website, lalu juga menjadi ketua komisi legislasi, dan tadi juga telah disebutkan sekarang sebagai sekretaris umum di Badan Eksekutif Mahasiswa KMEP Unpad. Adapun pengalaman volunteering beliau ini juga luar biasa banyak sebagai Chief of Public Relation Division VCP Village Concept Project IAAS tahun 2019, sebagai Commissioner in Faculty of Agriculture Election Committee 2019, sebagai Crew of Rawayan West Java World Music Festival, lalu juga sebagai Chief of Academic Division in Legislative School, sebagai Chief of Logistic Division National Congress IAAS Indonesia, dan juga sebagai Vice Project Officer IAAS Goes to Embassy 2020. Adapun pengalaman pendidikan beliau, ini seperti telah disebutkan sebagai mahasiswa di jurusan agroteknologi Faverta Universitas Padjadjaran tahun 2018 sampai sekarang dengan IPK terakhir adalah 3,8 dari 4. Adapun prestasi beliau ini pada tahun 2017 sebagai Duta Bahasa Jawa Barat, 2018 sebagai finalis esai competition Padjadjaran Academic Weeks, 2019 sebagai penerima Bright Scholarship batch 4 di YBM BRI, 2019 sebagai juara pertama National Debate Competition ULM South Borneo, dan 2020 sebagai juara 3 Duta Baca Jawa Barat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Adapun penguasaan bahasa beliau yaitu ada Indonesia, Sunda, dan juga bahasa Inggris. Nah, mungkin itu aja untuk perkenalannya. Kang Fajar udah siap untuk memaparkan materinya? Oke, siap. Vital banget ya, Kang Rohman. Oke, baik. Oke, nah kepada Kang Fajar dipersilakan waktu dan layarnya untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kang Rohman. Baik teman-teman, selamat malam nih, dan apa kabar? Semoga baik-baik saja, luar biasa sekali. Teman-teman ini pada malam Senin ya, berkenan gitu ya untuk belajar, kemudian menyampaikan, mendengarkan, dan juga ya berbagi lah kita ya. Nah, di sini kita akan saling berbagi. Di sini saya bukan maksud untuk mengajarkan teman-teman, tetapi saya juga ingin berbagi dan berdiskusi lah ya mengenai pemuda menginspirasi dengan kreativitas dan literasi yang diberikan tajuk oleh Kang Rohman, luar biasa sekali. Yang memang ini startnow.idn ini memang harus kita acungkan jempol
karena memang Kang Roman ini founder yang memang sangat-sangat menginspirasi ya. Ini salah satu orang yang menginspirasi nih teman-teman. Dia berkarya lewat platform Stotno.idn, membagikan hal-hal yang berkaitan dengan literasi dan kesehatan yang sudah tadi beliau sampaikan. Luar biasa sekali. Kang Roman boleh di share screen? Baik, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, tema kita ya pada malam hari ini yaitu pemuda menginspirasi dengan karya dan literasi. Baik, kita akan ambil 4 kata kunci pada tajuk webinar malam ini ya. Pertama ada pemuda, kemudian ada inspirasi, ada karya dan literasi. Baik, kita akan cross-check nih ya, apakah ada hubungannya, apakah saling bertolak belakang ataukah seperti apa ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang saya tekankan bahwa saya di sini berbagi ya bersama teman, bukan maksud untuk mengajari. Jadi kita akan diskusi nih ya, diskusi yang sangat menarik. Topiknya yaitu berkenaan dengan karya dan literasi. Baik, selanjutnya Kang Rahman. Baik, kita introduce dulu ya. Kita lihat di sini ada, pasti sudah tidak asing lagi bagi teman-teman beliau ini siapa. Beliau ini merupakan Menteri Pendidikan ya. Tentunya ini beliau merupakan Menteri Pendidikan sekarang, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, digabung di merger kan. Karena pun ada dulu kan Ristek Dikti itu berpisah ya dengan Dikbud. Terus sekarang di merger satu kementerian, luar biasa sekali. Beliau mengeluarkan inovasi-inovasi di bidang pendidikan, salah satunya ada kampus Merdeka. Mungkin teman-teman yang kuliah di sini bisa merasakan gitu ya, apa manfaatnya dari adanya kampus Merdeka ini. Saya juga merasakan sekali program-program beliau ini memang terasa. Dan selanjutnya dulu kan, iya, beliau ini merupakan salah satu pendiri Gojek. Ya, dulunya memang startup, di mana ini startup ini bergerak di bidang layanan transportasi. Gojek ini sangat-sangat atau bisa mengubah layanan transportasi di Indonesia. Yang tadinya mungkin kita ketika pesan ojek itu harus pergi dulu ke pangkalan ojek, tapi sekarang kita bisa pesan dari rumah, tinggal datang menunggu Kang Gojeknya, terus nanti datang dan menjemput kita. Ini memang sangat bagus sekali ide beliau. Berawal dari sana hingga mengubah ke layanan transportasi hingga ke layanan pembayaran digital. Luar biasa sekali memang ide-ide beliau. Kemudian beliau pun tidak lama lagi juga maksudnya setelah itu dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan, dan kita bisa melihat bahwa dari pencapaian-pencapaian beliau ini bisa menginspirasi kita semua. Tentunya Gojek ini merupakan suatu karya ya yang dihasilkan atau menjadi ide dari Bapak Nadiem Makarim ini. Ada Mas Nadiem ini ya, bukan Bapak ya, karena Mas Menteri. Mas Nadiem Makarim ini dalam usia muda ini sudah menjadi Menteri Pendidikan. Luar biasa sekali teman-teman. Tidak menginspirasi bagaimana beliau bisa mencapai capaian-capaian sampai sekarang gitu ya. Ya, dari sekolahnya, dari pencapaiannya ketika mendirikan Gojek, mungkin tidak mudah ya teman-teman mendirikan Gojek ini sampai sekarang. Dan hingga akhirnya beliau pun menjadi menteri ya, Menteri Pendidikan gitu. Dan menciptakan program-program yang memang luar biasa sekali. Nah, di sini kita bisa petik bahwa menginspirasi ini bisa dalam hal, tidak semua hal, ya gitu. Maksudnya kita bisa memilih gitu ya. Kita inspirasi ini dalam kehidupan kita. Dan sekolahnya misalkan ya, kita sekolah misalkan lolos misalkan ke salah satu perguruan tinggi negeri atau top di Indonesia. Nah, itu bisa menginspirasi juga loh teman-teman. Bisa menginspirasi teman-teman atau adik-adiknya di SMA. Baik, kemudian teman-teman memiliki suatu karya gitu ya, menang lomba, dan itu menginspirasi orang-orang lain yang berada di teman-teman. Jadi inspirasi itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak perlu muluk-muluk untuk berusaha keras gitu ya, untuk menghasilkan suatu ide besar,
Tetapi kita mulai dulu dari yang kecil, karena kecil-kecil kita tabung terus akan menjadi suatu hal yang besar. Jadi kita mulai dulu dari yang kecil. Kita menginspirasi mungkin dari keluarga kita dulu ya. Kita menjadi pemuda yang menginspirasi itu diawali dari diri kita sendiri saja, gitu. Kemudian ke lingkungan keluarga. Nah, dari sana nanti akan merombak lagi, hingga meluas, gitu. Nah, kita mulai dari hal yang kecil, mudah-mudahan nanti pada saatnya kita bisa menginspirasi seperti misalkan salah satunya ini tokoh-tokoh inspirasi, salah satunya Mas Nadiem Makarim gitu ya. Kita bisa memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sekali, hingga misalkan Gojek ini menjadi dekakon gitu ya, kemudian memiliki cabang-cabang perusahaan di berbagai negara. Nah, kita mulai dulu dari yang kecil untuk menghasilkan hal seperti itu. Kemudian Mas Dadim ini pun apa ya, menginspirasi kepada teman-teman khususnya yang tertarik dengan bisnis, yaitu startup ya. Pada tahun sekarang hingga tahun 2021 ini, startup ini perkembangannya sangat meningkat. Sangat meningkat, hampir 2.100-an gitu ya. 2.100-an, startup ini sangat meningkat gitu ya, meningkat. Dan juga pendanaan seperti inkubator itu banyak sekali. Tiap kampus sekarang ada inkubator bisnis, teman-teman. Dan pendanaan itu pun sekarang makin ramai, dan ini harus dimanfaatkan. Berarti beliau menginspirasi loh dalam pendirian startup di Indonesia. Karena memang CTI akan dicirikan dengan banyaknya startup di Indonesia dan juga pendanaan. Banyaknya ventura-ventura yang ingin mendanai startup Indonesia. Kita melihat bahwa penduduk kita, khususnya usia produktif ini, sangat-sangat berpotensi untuk menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi ya. Nah, menginspirasi ini bukan hanya, ya bisa kita menginspirasi dalam berbagai hal, gitu. Dan juga kita harus fokuskan bidang kita ini. Kita bisa melihat bahwa jumlah usia produktif di penduduk Indonesia mencapai 70,72% ya, hampir mendominasi nih. Dan ada sebagian ahli yang menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk bonus demografi, ada pula yang sudah atau yang menyatakan bahwa tahun 2030 kita akan memasuki masa bonus demografi. Nah, ini tantangan bagi kita semua, khususnya bagi para pemuda, bagaimana kita memanfaatkan momentum ini gitu ya. Karena bonus demografi ini bisa menjadi dua mata pisau. Bisa menjadi apa? Justru mata pisau yang baik dan juga yang buruk. Ya. Jika kita mengasah skill kita, kita meningkatkan kompetisi kita, tentunya ini akan berdampak. Gitu. Tapi justru sebaliknya, kita mengasah, kemudian ya tidak memanfaatkan waktu dengan sebaiknya, ya itu akan berdampak tidak baik ya tentunya bagi nanti Indonesia. Nah, Indonesia ini ada di masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Kita sebagai pemuda khususnya tentunya harus memanfaatkan ya. Sekarang banyak sekali ya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kementerian, kemudian dinas-dinas terkait. Bahkan ini salah satu pelatihan yang itu menambah wawasan kita. Nah, ini teman-teman salah satu orang-orang yang memang sangat baik dan juga sangat berpotensi nih nanti di masa depan dan juga mampu membantu Indonesia untuk menjadi lebih baik nanti ya dalam memanfaatkan bonus demografi. Nah, tentunya ini harus kita maknai bersama-sama sehingga kita bisa menjadi insan yang memiliki kualitas baik dan juga bisa menginspirasi nih lingkungan sekitar kita. Inspirasilah diri sendiri kita mulai dari lingkungan sekitar dulu ya, teman-teman. Yaitu kita akan merambah gitu ya, ibaratnya seperti virus gitu ya, ada endemik, kemudian ada pandemi gitu ya, nanti yang hampir meluas gitu. Selanjutnya Kak Rohman. Selanjutnya, nah, di sini pemuda dan kaitannya dengan karya ya. Tadi saya kaitan pemuda dan inspirasi di awal di contohnya Pak Nadiem Makarim atau Mas Nadiem. Sekarang kita kaitkan dengan pemuda dan karya. Pemuda ini sebagai generasi santai kepemimpinan harus memiliki karya yang memiliki nilai semangat. Teman-teman percaya bahwa kita akan mati nih ya, kita akan mati meninggal pada saatnya. Tetapi jika kita memiliki karya, karya itu yang akan membuat kita hidup. Jadi tidak ada ruginya kita membuat suatu karya.
karya itu bisa dari bentuknya macam apapun gitu ya. Baik itu buku, baik itu lagu, baik itu karya misalkan teman-teman KKN ya menciptakan suatu karya di suatu desa dan itu dimanfaatkan oleh desa tersebut. Itu menjadi karya teman-teman loh. Kemudian teman-teman misalkan menciptakan suatu produk bagi desa tersebut untuk dikembangkan, itu menjadi karya juga teman-teman. Dan itu memiliki nilai manfaat yang tersendiri bagi misalkan teman-teman di desa tersebut gitu ya, ibu-ibu misalkan ibu-ibu di desa tersebut. Nah, itu pun akan terus hidup apalagi jika misalkan berlanjut atau sustain ya, sustainable. Itu akan memiliki nilai manfaat. Khususnya misalkan teman-teman buku nih ya, teman-teman ciptakan buku, kemudian bukunya terjual, kemudian dicetak ulang, nah itu akan bermanfaat. Nilai manfaatnya itu sangat-sangat terus-menerus gitu ya. Dan itu akan mengalir ketika kita pun mati, kita akan dikenang karena karya-karya kita. Jadi tidak rugi jika kita memiliki suatu karya. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, kita akan pengetahuan dulu. Apa itu karya? Karya itu adalah pekerjaan atau hasil pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, dan ciptaan. Bagaimana suatu karya ini bisa terbentuk tentunya ya. Tetapi apakah pentingkah suatu karya? Coba Kang lanjut lagi. Kang boleh lanjut? Nampaknya belum pindah. Nah, baik kita. Pentingnya karya bagi hidup. Nah, karya ini bisa menemukan identitas kita. Minat kita di mana, bakat kita di mana. Karena semua orang ini punya kesempatan ya tentunya untuk menghasilkan suatu karya. Dan juga di sini lewat karya kita bisa menunjukkan identitas kita. Apakah kita misalkan suka tentang musik, kita menciptakan suatu musik, atau kita misal lebih sukanya terkait dengan iramanya, kemudian kita suka menulis, bahkan kemudian dibukukan, ataukah karya kita misalkan di bidang misalkan ide startup, gitu ya, seperti itu. Nah, nantinya misalkan di-actionkan atau dieksekusi dan ada hasilnya, misalkan seperti Pak Nadiem Makarim nanti ya. Nah, karya itu bermacam-macam bentuknya, teman-teman. Teman-teman tidak harus semuanya, gitu ya. Lebih baik sih semuanya, teman-teman, jenis karya itu bisa dikeluarkan. Cuman, pilihlah teman-teman karya yang memang sesuai dengan minat dan juga keinginan. Karena dari minat, ketika keinginan dan minat tersalurkan, nanti itu akan menghasilkan kepuasan diri sendiri. Setelah puas, teman-teman pun akan bangga dengan diri sendiri, telah menghasilkan karya sesuai minat, dan pandangan teman-teman pun tersalurkan lewat karya teman-teman yang hasilkan. Dan nantinya, dan kita ketika kita menghasilkan suatu karya, tentunya ada nilai kebermanfaatannya bagi kita. Nah, ini yang nilai kebermanfaatan yang paling penting. Karena dari sini kita bisa melihat bahwa hal tersebut ini akan mengalir dan juga akan dikenal. Karena yang bagaimana saya katakan bahwa ketika kita mati, tapi ada karya yang memang akan hidup gitu, dan itu menjadi hal yang penting oleh teman-teman. Seperti itu. Baik, Kang, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan nih ya, bagaimana menghasilkan suatu karya. Selanjutnya, kita mari tarik ulur lini masa dalam membuat suatu karya ya. Lanjutkan. Nah, jadi ketika kita membuat suatu karya, diawali dengan kita mundur ya, kita tarik mundur si pembuatan karya ini ya. Lanjut dulu kan di slide selanjutnya. Nah, ada action ide, ada action idea. Setelah karya dibuat, ada action ide. Karya ini merupakan implementasi dari ide atau ide yang dieksekusi. Nah, ide itu diperoleh dari mana? Ketika kita menemukan dan membuat ide yang inovatif dan kreatif, itu ditemukan dari mana? Apakah tiba-tiba ketika bangun tidur langsung ada ide? Tidak kan? Nah, ada prosesnya, teman. Ada, yaitu namanya membaca. Seorang penulis buku tidak akan tiba-tiba menjadi. Tetapi ada proses membaca dulu. Tidak mungkin seorang bisa menulis tapi tidak bisa membaca. Seperti itu, teman-teman. Ibaratnya
nih ya, ibaratnya tidak ada orang yang misalkan Asma Nadia atau Kang Rohmani ya, karena pernah menghasilkan satu buku nih ya, menulis buku, tidak pernah atau tidak mungkin jika Kang Rohman tidak membaca. Pasti ada membaca ya. Jadi literasi ini sangat penting teman-teman. Peran literasi ini menjadi sangat penting dan menjadi dasar atau awal untuk menghasilkan suatu karya dan juga menemukan ide tentunya ya. Boleh lanjutkan? Nah, baik, kita lihat dulu ya. Apa itu arti literasi? Nah, kalau secara ini menurut buku Literasi Profile of American yang adult, menurut Gibbs and Engelbart, bahwa literasi ini sebagai kemampuan seseorang sangat menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan hingga mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Baik, atau secara sederhana sih literasi adalah kegiatan membaca menulis. Tapi di dalam kegiatan membaca menulis itu ada proses kerangka berpikir, ada proses mengolah bacaan yang kita baca, yang akhirnya ini akan menimbulkan titik-titik rasa ingin tahu. Dan dari rasa ingin tahu ini muncullah ide-ide, muncullah inovasi-inovasi gitu ya. Nah, awalnya memang dari ini gitu, karena literasi dengan melalui baca dan menulis ini menjadi modal awal kita untuk berkarya. Tanpa literasi ini kita tidak akan menghasilkan suatu karya. Ya seperti tadi logikanya, seorang menulis akan menghasilkan suatu buku, tetapi aneh sekali kalau dia tidak membaca. Pasti gitu, dia akan menulis, pasti dia membaca dulu seperti itu. Baik, lanjut. Nah, literasi ini sebagai modal awal untuk berkarya. Bagaimana tadi saya katakan bahwa tanpa literasi ini sangat aneh sekali loh teman-teman. Semua lini kehidupan pasti perlu adanya literasi karena itu merupakan modal awal. Baik itu untuk menulis, baik itu untuk menyanyi, semuanya pun pasti diawali dengan literasi. Seperti itu. Lanjut, dan kita mari rinci nih ya, pentingnya literasi bagi kehidupan. Coba. Pertama, itu sebagai sumber pengetahuan ya. Tentu saja literasi ini menjadi wahana kita untuk memperdalam dan juga memperluas wawasan juga ya. Karena ya literasi ini memang awal dari perkembangan, dari peradaban dan juga awal kita untuk berkarya. Nah, di sini juga literasi ini melatih berpikir kritis. Adanya bacaan, kita melatih berpikir kritis gitu ya. Nah, dari berpikir kritis ini kita menghasilkan suatu inovasi gitu ya, inovasi yang kreatif yang akhirnya nanti teman-teman akan eksekusi menjadi suatu karya. Dan karyanya ini pastilah akan ditimbangkan apakah bermanfaat bagi lingkungan sekitar atau tidak ya. Ataukah nilai bermanfaatnya akan sebagaimana. Nah, dari literasi ini kita bisa mempertimbangkan gitu teman-teman. Luar biasa sekali bahwa memang kita harus mulai dari awal dari hal-hal kecil untuk menghasilkan suatu hal yang besar. Baik. Selanjutnya kan, nah sebagai pemuda tentunya kita harus menjadi generasi yang literat karena generasi ini adalah generasi yang cakap ya. Dan ada 3 keterampilan yang diperlukan di abad ke-21 ini ya, yang kita alami sekarang oleh generasi milenial dan Z ya, bahwa generasi literat ini akan menghasilkan generasi yang cakap. Cakap seperti apa? Cakap belajar dari inovasi. Nah, belajar dari inovasi ini akan menghasilkan suatu karya. Kemudian cakap melek digital, cakap hidup dan karir. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi ternyata ada kaitannya nih ya. Setelah kita tadi bahas tentang inspirasi, kemudian tentang karya, dan juga literasi. Nih. Ternyata ketiganya ini saling berkaitan. Ketika kita membiasakan atau meningkatkan literasi kita akan terpacu untuk menghasilkan suatu karya. Ketika karya kita dilihat dan karya kita ini bermanfaat dan nilai manfaatnya luas, ini akan dikenal gitu. Karya kita ada. Halo, Kang Fajar. Bayangkan jika 70% usia produktif di Indonesia, masyarakat Indonesia menghasilkan suatu karya. Bagaimana kemajuan Indonesia? Tentunya akan luar biasa bukan? Dan
Saya percaya bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat baik di masa depan karena Indonesia memiliki tentunya pemuda-pemuda yang cakap. Jika memang tingkat literasinya semakin tinggi. Nah, ada closing statement dari saya. Lanjutkan. Adu gaya saat muda boleh aja, tapi adu karya saat muda itu luar biasa. Jadi teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sesi berbagi saya gitu ya. Enggak kan? Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Fajar atas paparan materinya yang sangat luar biasa tadi ya. Jadi lebih baik tuh kita sebagai pemuda adu karya gitu ya. Jadi bagaimana cara kita berlomba-lomba untuk memberikan karya yang terbaik dan bisa diadu antara pemuda yang satu dengan pemuda yang lain. Luar biasa sekali Kang Fajar ini dalam memberikan closing statement yang sangat menggugah kita untuk selalu terus berkarya. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskannya di kolom berkirim pesan ataupun di kolom komentar dengan menuliskan nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Jadi silakan tuliskan pertanyaannya apa saja. Nah, ini udah ada beberapa juga pertanyaan yang masuk sebelumnya. Ada dari sebentar ya, Kang Fajar. Ada dari Ahmad Muhrobin, asalnya dari Universitas Alma-Ata. Pertanyaannya, Kak, bagaimana kita agar menjadi remaja yang memberikan kesan bernilai meskipun stay at home karena pandemi COVID-19? Seperti itu. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya dari Kak Ahmad ya. Jadi bagaimana kita tetap bisa ibaratnya kita di rumah, meskipun stay at home bukan menjadi batasan kita untuk berkarya. Sudah banyak loh pelatihan yang diadakan secara online. Kita bisa meningkatkan kapabilitas dan kualitas diri kita sendiri di rumah saja. Kita juga mengikuti pelatihan-pelatihan di rumah gitu ya. Jadi kita memanfaatkan ternyata stay at home ini kita meningkatkan skill multitasking lah teman-teman. Kita bisa sambil kuliah, tapi dulu saat offline mungkin kita tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi setelah online, kita ini bisa sempat loh teman-teman mengikuti kegiatan misalkan pelatihan yang di luar kampus. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman selagi memang masa online. Apalagi sekarang kampus-kampus akan hybrid ya, atau sekolah-sekolah kira hybrid. Namanya kampus itu akan mengkombinasi antara daring dan luring ya. Dan bagaimana kita bisa menginspirasi itu dari lingkungan sekitar dulu. Kita mulai dari lingkungan sekitar dulu, karena kita mulai dari lingkungan kecil, nanti akan menghasilkan mulai dari hal yang kecil, kita akan menghasilkan hal yang besar. Karena hal besar pun tidak ujuk-ujuk langsung datang gitu ya, kalau bukan viral gitu ya. Tapi tentunya akan dimulai dari hal yang kecil untuk menghasilkan suatu hal yang besar. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Fajar atas jawaban yang diberikan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Lydia Risma Putri. Asal instansinya Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Bagaimana cara kita untuk menginspirasi orang-orang di lingkungan sekitar kita? Itu pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Lydia ya, Kak Lydia dari Banjarmasin. Saya pernah ke Banjarmasin, udah lama kangen ke sana lagi. Jadi bagaimana untuk menginspirasi di lingkungan sekitar kita? Benar sekali, kita harus mulai dari lingkungan sekitar kita, dari lingkungan keluarga ya. Kita menginspirasi coba adik atau misalkan kakak dengan perilaku kita dulu. Nah, kita berbenah dulu pada diri sendiri sehingga bisa menginspirasi apa yang menjadi nilai jual. Cari dulu ya, cari minat dan bakat yang menjadi nilai jual teman-teman. Teman-teman harus cari nih ya, nilai bakat ini yang bisa menjual dan bisa menginspirasi. Tentunya nanti ketika teman-teman punya skill yang sesuai dengan minat bakat dan itu meningkat skillnya, itu akan dilihat teman-teman. Dan itu menginspirasi. Ibaratnya teman-teman bisa bahasa Inggris minimal ya. Nah, nanti adik teman-teman ini sudah misalkan teman-teman ini sudah dapat TOEFL atau TOEIC atau IELTS dengan nilai yang advance seperti ya. Kemudian nanti teman-teman, adik
adik atau dari kakak teman-teman ini misalkan perlu misalkan dikurang di bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman itu menginspirasi juga sebenarnya kan adik gitu ya, yang dipacu gitu. Oh, kakak juga bisa, misalkan adik juga harus bisa. Nah, itu menginspirasi. Jadi mulai dulu dari diri sendiri, berbenah dulu dari sendiri, kemudian cari nilai jual yang di sini. Nilai jual dalam tanda positif ya, teman-teman. Nilai jual dari teman-teman sendiri, yaitu berupa skill. Nantinya itu tanpa tidak secara tidak langsung itu akan menginspirasi di lingkungan sekitar teman-teman tanpa teman-teman meminta untuk menjadi seorang orang yang menginspirasi orang lain. Seperti itu kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Fajar. Jadi memang dimulai dari lingkungan terkecil dulu ya, Kang ya. Bahkan selingkup terkecilnya itu adalah lingkungan keluarga, yang mana kita bisa menginspirasi orang-orang terdekat kita, seperti adik kita, seperti kakak kita. Karena melalui hal-hal kecil mungkin ya yang kita lakukan, itu justru akan menginspirasi orang-orang di lingkungan sekitar kita, khususnya adalah keluarga terdekat kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Maria Agustina Marniwalu, asal instansinya Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pertanyaannya, upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi literasi di kalangan pemuda? Apalagi di era sekarang yang makin canggih dan banyak pemuda yang malas membaca. Gitu. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali. Bagaimana caranya ya? Kalau cara saya tidak akan memaksakan cara saya untuk ditekankan kepada teman-teman atau ditiru teman. Jadi untuk meningkatkan literasi ya mulai di diri sendiri, kita meningkatkan baca kita. Kemudian ya sekarang banyak sekali loh kita untuk mengakses mudah banget ya. Kita tidak perlu datang ke perpustakaan. Kita untuk akses informasi pun tinggal berselancar di Google seperti itu, dan sudah banyak loh instansi pemerintah yang menghadirkan suatu aplikasi atau e-library, dan kampus-kampus pun pastinya sudah memiliki e-library. Bahkan jurnal-jurnal pun sudah bisa diakses secara daring gitu ya. Teman-teman tidak perlu untuk membeli gitu ya. Nah, mungkin untuk buku bisa dibeli ya teman-teman, kita menghargai para penulis atau memberi e-book yang secara resmi gitu ya, supaya kita menghargai karya dari penulis tersebut. Nah, ini penting nih. Selain kita menciptakan satu karya, tapi kita juga harus menghargai karya yang dihasilkan orang lain. Salah satunya dengan membelinya. Kemudian bagaimana upayanya ya teman-teman latih diri supaya untuk membaca minimal luangkan 1 jam untuk cari gitu ya, untuk membaca buku bacaan apapun. Kemudian karena literasi itu dimulai dari kebiasaan diri sendiri. Bagaimana kita meningkatkan itu tergantung pada diri teman-teman. Bagaimana teman-teman ini mampu konsisten atau mampu berkomitmen dengan kebiasaan teman-teman untuk menghasilkan ya suatu target yang teman-teman inginkan. Gitu. Bagaimana teman-teman meningkatkan literasi kalau tidak atau jarang membaca ya bagaimana untuk meningkat gitu ibaratnya ya. Kita balik lagi ke diri sendiri karena setiap orang itu punya treatment atau caranya masing-masing. Dan pilihlah cara yang paling nyaman oleh teman-teman. Tidak merasa terpaksa, karena jujur, kalau terpaksa itu tidak akan nyaman. Tidak akan enak untuk menjalankannya. Mending sesuai keinginan kita susun rencananya seperti apa, dengan sepenuh hati, jangan terpaksa, tanpa intervensi dari sana-sini, kita kerjakan. Seperti itu. Itu, Kang. Baik, terima kasih banyak. Jadi memang kuncinya itu dimulai dari diri kita sendiri ya tadi. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan orang lain dalam hal membaca, sedangkan diri kita sendiri tidak membaca. Nah, dan sekarang pun udah banyak sekali aktivitas-aktivitas membaca yang memang bisa dialihkan ke dalam gawai gitu ya, Kang Fajar ya. Betul. Karena memang melalui gawai ini kita banyak tadi ada e-library, terus juga akses-akses jurnal bisa melalui gawai, dan memang akses gawai ini membuat kita semakin mudah dalam mencari informasi. Jadi memang kalau tadi dibilangnya itu adanya gawai, maksudnya hambatannya adalah adanya gawai, justru memang gawai ini bisa menjadi hambatan, bisa juga menjadi suatu peluang gitu untuk mengoptimalkan aktivitas membaca. Ya, betul. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ayu Erlian Arahim.
asal instansinya Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pertanyaannya, ini mungkin berkaitan ya Kang, cuman sepertinya pada konteks yang lain. Nah ini lebih ke untuk kita menjadi pemuda yang menginspirasi melalui karya dan literasi, ini tentunya kita harus memiliki kemampuan kepercayaan diri. Karena kemampuan ini menjadi faktor penunjang agar kita mampu menginspirasi banyak orang. Nah, bagaimana sih Kang tips untuk orang yang tidak percaya diri dengan karyanya sehingga tidak berani untuk menyebarluaskan karya tersebut? Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan kepercayaan diri terhadap karya? Itu yang pertama. Pertanyaan keduanya, dan bagaimana cara kita agar mampu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lainnya untuk menyebarluaskan karya kita? Gitu kan, Oke, menarik ya, menarik sekali. Bagaimana kita percaya diri dengan karya yang kita hasilkan, kemudian bagaimana kita berkolaborasi ya. Oke, di sini udah ada jawabannya sebenarnya. Bagaimana dengan kolaborasi kita akan meningkatkan percaya dirian loh teman-teman. Misalkan kita mengikuti satu komunitas, nah komunitas tersebut akan komunitas apa ya, penulis misalkan ya. Nah atau public speaking misalkan ya, atau MC misalkan komunitas seperti itu. Nah di sana itu ada proses berbagi transfer ilmu lah. Di sana teman-teman akan ditantang juga lah, meningkatkan rasa petualangan teman-teman secara tidak langsung untuk ya itu fungsinya nanti akan meningkatkan kepercayaan diri. Karena percaya saja bahwa orang-orang yang terlihat perfect yang kita lihat di manapun pasti ada sisi tidak percaya dirinya. Tetapi bagaimana caranya supaya kita menutup rasa tidak percaya diri tersebut? Gitu. Kita mencari teman yang memang misalkan satu irama, satu frekuensi dengan kita mencari komunitas yang satu frekuensi atau satu minat dengan kita, kemudian kita kolaborasikan. Nah, tadi emang jawabannya kolaborasikan, coba. Kita misalkan menulis buku solo, buku gitu ya, buku yang solo, tidak pede nih, coba kolaborasi. Kita buat misalkan berdua sama siapa, Nah, nanti hasilnya bagaimana? Sudah nyamankah teman-teman? Sudah ada rasa percaya diri? Buatlah yang sendiri. Seperti itu, teman-teman, caranya yang mungkin bisa saya berikan. Kemudian bagaimana kolaborasi teman-temannya yang bergaul. Karena komunitas tidak akan ibaratnya orang-orang tidak akan datang menghampiri. Gitu. Coba teman-teman hampiri. Daripada kita menunggu, mending kita aja yang bergerak. Itu lebih baik kita mulai dari diri kita sendiri untuk bergerak daripada kita seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Fajar. Jadi memang untuk meningkatkan tadi ya, meningkatkan kemampuan kepercayaan diri dan juga bagaimana caranya kita berkolaborasi, justru jawabannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri ini bisa dilakukan dengan cara berkolaborasi gitu ya. Lalu bagaimana caranya untuk berkolaborasi? Perlu kita yang mulai, karena yang namanya langkah awal itu tentu bukan tentang kita yang diajak gitu ya, tapi bagaimana kita yang mengajak. Karena kalau kita terus-terusan menunggu diajak orang lain, mau sampai kapan gitu kan. Kan kita sama-sama prinsipnya ingin berkolaborasi untuk memajukan karya. Nah berarti kalau prinsipnya seperti itu bukan tentang gengsi-gengsian nunggu diajak duluan gitu ya, tapi bagaimana cara kita mampu mengajak terlebih dahulu untuk menyebarluaskan karya ataupun sama-sama membentuk suatu karya agar bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Nah, ini kita beralih ke 2-3 pertanyaan terakhir lagi mungkin ya Kang ya. Ini ada satu pertanyaan dari Putri Padilla, asalnya Universitas Andalas. Nah, bagaimana cara kita membangkitkan jiwa-jiwa pemuda di saat kondisi pandemi sekarang? Karena saat ini banyak pemuda yang memang terkendala akibat COVID-19, entah itu jarak ataupun akses. Nah, kemudian bagaimana caranya agar pemuda sekarang saling meningkatkan solidaritas antar sesama untuk menginspirasi banyak orang? Gitu. Jadi yang pertama, lebih ke membangkitkan semangat pemuda di masa pandemi. Yang kedua, ini adalah meningkatkan solidaritas gitu ya. Karena tadi untuk menginspirasi itu tentu perlu satu kesatuan yang solid juga. Ya, betul.
Terima kasih. Oke, pertanyaannya luar biasa ya. Ada dua. Tadi bagaimana membangkitkan. Kemudian yang kedua tuh apa tadi kan? Menumbuhkan solidaritas. Solidaritas ya. Nah, bagaimana membangkitkan semangat di kala pandemi. Nah, tadi saya juga pernah tadi menyinggung nih ya. Pandemi ini bukan menjadi alasan kita, meskipun kita dibatasi pergerakan, bukan berarti kita ini gerakan ataupun semangat kita itu dibatasi. Manfaatkan teman-teman. Karena tadi saya bilang bahwa mungkin ketika kita kuliah luring atau kita tatap muka, ini akan terkendala untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Misalkan saya ingin ikut pelatihan di kementerian apa, nah, tapi ketika kuliah kan tidak bisa karena memang jadwalnya harus tatap muka dan harus hadir ya. Sedangkan ketika online atau daring kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, karena misalkan sekarang ada asinkronus gitu ya, kita nanti belajar sendiri, kita bisa atur jam belajarnya jam berapa. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh diri teman-teman untuk meningkatkan skill. Justru pandemi ini manfaatkan sebaik mungkin gitu ya, manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan skill teman-teman. Karena banyak banget yang mengadakan pelatihan, itu instansi-instansi banyak banget yang mengadakan pelatihan. Teman-teman ikuti aja di akun media sosialnya. Dan juga banyak sekali platform-platform digital yang mengadakan pelatihan. Itu bisa meningkatkan kapabilitas dan kualitas kita. Salah satu contohnya ini startup IDN ya. Ini meningkat menyelenggarakan webinar nih setiap minggunya, luar biasa sekali. Ini meningkatkan kapabilitas dan wawasan kita kalau teman-teman terkait dengan literasi dan juga menarik minat kita untuk meningkatkan literasi kita sendiri. Kemudian bagaimana memulai solidaritas? Ya solidaritas ya di pandemi ini. Nah, itu awali dari diri sendiri juga, teman-teman. Saya tidak akan gini, kita bisa mengontrol diri sendiri, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lebih baik daripada kita menunggu, mungkin kita coba untuk belajar solidaritas dari diri sendiri kepada orang lain. Mungkin kita misalkan belum menemukan misalkan ya atau meningkatkan solidaritasnya bagaimana, karena ya kita ya sendiri aja belum, bagaimana mau meningkatkan atau menjalin suatu solidaritas itu dengan orang lain. Coba aja di diri sendiri dulu, baru nanti ada prosesnya gitu ya untuk atau berkolaborasi dengan orang lain seperti itu. Jadi ya jangan menunggu, jadi mulai di diri sendiri. Gitu. Karena kalau kita enggak ya orang lain masa mau gitu ibaratnya. Gitu. Seperti itu Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Fajar. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Pertanyaannya itu adalah, bagaimana sih langkah awal kita untuk mencintai literasi? Gitu, Kang Fajar. Enggak? Oke, kalau saya, bagaimana ya, misalkan saya ingin baca buku untuk peningkatan literasi, tentunya kan diawali dengan membaca ya. Kita awali dengan membaca. Misalkan saya buka di Instagram, ada yang ngebahas nih buku ini. Sebenarnya saya tidak langsung baca bab awal sampai akhir. Tapi baca, kan ada daftar isi tuh ya. Baca dulu yang menurut saya tentang. Dari sana biasanya saya mengulik ke belakang, kemudian ke depan. Seperti itu. Jadi kita temukan dulu titik minat dan titik rasa suka kita gitu. Nah dari sana biasanya terpacu ibaratnya drakor nih ya, teman-teman yang suka drakor nih misalkan ya, genre ini, wah ini rame misalnya, ternyata terus suka sama aktor ini misalnya. Nah teman-teman akan menggali tentang si aktor ini. Seperti itu teman, ibaratnya kita pada untuk meningkatkan literasi. Temukan dulu titik rasa sukanya, nanti akan misalkan ya itu akan menjadi proses atau akan berjalan. Berarti saya misalkan suka buku fantasi, Harry Potter ya. Saya misalkan mencari lagi buku yang seperti itu, yang memang ramai. Yang itu menjadi daya minat kita gitu. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi temukan dulu rasa titik atau titik rasa suka teman-teman terhadap suatu hal gitu. Ibaratnya dalam hal di sini adalah literasi, berarti bacaan ya. Temukan dulu bacaan teman suka, misalnya novelnya genre apa. Oke, teman-teman nanti di sana ya tidak perlu dari awal sampai akhir, temukan dulu misalkan titik yang menariknya.
Nah, di sana bisa nanti teman-teman akan ada proses apakah misalkan laju mau ke endingnya dulu, lihat ending gitu ya, baru nanti ke awal. Ada yang seperti itu loh teman-teman. Atau misalkan di tengah dulu, baru nanti ke awal ke akhir. Atau dari awal sampai akhir ada seperti itu. Gak mau atau gak mau ada spoiler gitu ya, spoiler di awal seperti itu. Kita temukan dulu titik rasa sukanya. Dari itu kan. Oke, baik. Jadi untuk cara pertama untuk menumbuhkan kecintaan terhadap literasi ini berarti yang pertama tuh harus membaca dari hal yang kita suka dulu ya, Kang ya. Makanya Ya, tadi contohnya kalau baca buku teh kita harus lihat dulu daftar isinya apa gitu. Salah satu langkahnya itu mungkin ya, Kang ya. iya, Jadi ya betul. baca dulu judulnya apa yang menarik, itu yang kita baca, itu yang kita betul-betul baca dan kita betul-betul perhatikan. Nah, nanti lama-kelamaan juga kita akan semakin tertarik terhadap buku tersebut karena ada bagian dari isi buku ini yang memang membuat kita menarik untuk dibaca gitu. Entah itu sesuai dengan perasaan kita saat itu ataupun ya karena relate aja gitu, relate aja Ya, betul. antara apa yang dibaca sama apa yang dirasakan. Ataupun mungkin kayaknya dulu aku pernah nih kayak gini, oh kayaknya dulu pernah nih kayak Nah, gini. betul, betul, Ini betul. kayak refleksi diri beberapa waktu ke belakang mungkin ya Kang Fajar ya, terhadap Betul buku banget. yang kita baca ini. Menarik sekali nih Kang, kalau kita ngomongin tentang bagaimana caranya untuk membaca buku ataupun menumbuhkan kecintaan terhadap buku. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nadia Amira Putri, asal instansinya Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, ini pertanyaannya, di masa pandemi seperti sekarang ini tidak hanya intelektual yang memang terhambat proses pembelajarannya karena kendala jaringan, gawai, dan juga jarak ataupun akses, namun juga terkendala, bukan hanya terkendala, tapi juga namun ada degradasi moral karena kita semua terjebak dalam virus yang namanya gawai gitu ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan Kang Fajar, yang pertama itu adalah bagaimana sih kepandangan Kang Fajar terhadap degradasi moral yang terjadi akibat kita terjebak dalam arus teknologi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sih caranya untuk kita ini bisa meningkatkan kemampuan membaca anak-anak di tengah kondisi sekarang yang sekolah aja online gitu, Kang? Jadi kalau mungkin offline tuh bisa dikasih buku bacaan ataupun bisa dideketin secara langsung, tapi kalau online gini kan jadinya susah gitu, Kang. Nah, itu pertanyaannya. Dan ini menjadi Oke, pertanyaan terakhir mungkin Kang Fajar. wah, oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ini tentang moral ya, benar. Memang pandemi ini kita selain dibatasi ruang gerak kita, tapi bukan berarti ruang kreativitas kita tidak ya. Kemudian adanya degradasi moral, khususnya yang mungkin anak-anak dan remaja dan usia dini ya, yang menjadi golden time, tetapi akibat pandemi ini jadi terhambat. Nah, disinilah peran keluarga berada. Peran keluarga ini memegang peranan penting bagaimana anak atau mendidik remaja setelah nanti dikeluar atau keluar dari rumah ketika ada persekolahan lagi tatap muka, ini menjadi tantangan. Saya terinspirasi ketika mungkin teman-teman ada yang lihat di vlognya Kimba Pembeli. Nah, parenting itu bagus banget asli. Jujur, saya salut banget. Meskipun di kala pandemi gitu ya, mereka memiliki parentingnya atau treatmentnya gitu ya, treatment parentingnya terhadap anak sangat luar biasa. Bahkan ya dari segi moralnya gitu ya, bagaimana mengucapkan terima kasih, bagaimana meminta maaf, itulah teman-teman seharusnya memang yang dari awal itu yang perlu kita tekankan gitu ya, bukan hanya bukan matematika, bukan matematika yang seperti itu ya di anak jadi gitu, tetapi justru nilai moral seperti bagaimana membersihkan rumah, membersihkan kamarnya, kasurnya, kemudian membereskan alat makan, kemudian bagaimana untuk mengucapkan salam, meminta maaf, dan sebagainya. Nah, itulah etika yang memang harusnya dibawa dari kecil. Dan ini, saat pandemi, ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita membentuk moral yang baik, gitu ya. Khususnya bagi anak remaja, gitu ya. Ya, semakin di pandemi ini mungkin agak terbatas. Kita jangan tetap muka dan tidak bisa mengontrol.
Nah, disinilah peran kita gitu. Daripada kita menunggu peran dari orang lain, lebih baik kita yang terjun langsung di lingkungan keluarga kita. Bagaimana mendidik moral, misalkan adik, kah, gitu ya, adik yang misalkan memang masih kecil, kita ajari cara-caranya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu dimulai boleh dari diri kita, gitu. Dan misalkan untuk tim sesama kita yang seumuran, gitu ya, cobalah diri kita sendiri yang memiliki nilai moral yang baik. Gitu. Nah, disinilah kita akan menginspirasi orang lain sesuai dengan tema pada webinar kali ini. Nah, tentunya diri kita sendirilah yang mulai. Bagaimana, dan juga diri kita yang memberikan pengaruh. Kemudian, bagaimana meningkatkan literasi khususnya lingkungan keluarga, ya salah satunya adalah cobalah untuk berbagi mengenai atau ya berbagi mengenai suatu bacaan. Kepada anak kecil, cobalah untuk membiasakan untuk membaca buku. Gitu. Itu justru menjadi treatment yang luar biasa, dibudayakan kembali gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang memang baik pada saat kecil yang kita terima, kita ulangi lagi gitu. Jadi ada recontinue gitu ya, ada visi keberlanjutannya. Ini akan membentuk nilai yang baik gitu ya untuk membentuk moral. Karena dalam cerita atau suatu bacaan pastinya ada suatu pesan yang disampaikan oleh penulis dan pastinya sampai pesannya ini adalah pesan yang positif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Fajar. Jadi tadi kalau ngomongin tentang moral, ini mungkin merupakan suatu aspek yang cukup sulit ya Kang ya. Karena memang kita akan berhubungan dengan orang lain gitu. Yang bisa kita perbaiki dan bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi upaya pertama yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki moral adalah bagaimana cara kita untuk memiliki moral terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita meningkatkan moralitas dan etika kita. Contohnya, tadi udah disebutkan juga sama Kang Fajar, memulai dengan ucapan salam dan lain-lain. Karena memang melalui hal tersebutlah kita bisa menginspirasi orang lain terhadap etika yang kita berikan ataupun moral yang kita berikan. Karena ada istilah katanya kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai. Sama kalau kita ingin orang-orang bermoral, maka kita harus memulainya dengan moral kita terlebih dahulu. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi penting untuk kita sama-sama implementasikan, karena pada hakikat dan pada dasarnya kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk bermoral ataupun beretika terhadap kita, tapi bagaimana caranya agar kita bisa beretika terhadap orang lain. Lalu tadi pertanyaan yang selanjutnya ya tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan anak-anak ya dalam berliterasi. Tadi juga udah banyak dijelaskan oleh Kang Fajar bagaimana caranya kita memang harus mampu menginspirasi anak-anak ini gitu agar anak-anak memang mampu dalam memiliki kesempatan lah untuk membaca buku ataupun meningkatkan literasinya. Oh iya Kang, betul. Oh iya boleh Kang Fajar. Ada juga buku yang ditulis sama Bapak Duta Baca Indonesia, Gol Agong, mungkin ada yang tahu di sini. Beliau menulis buku terbarunya itu Gong Smash. Nah, itu tentang autobiografi beliau atau kisah inspiratif beliau. Beliau ini menjelaskan tentang pentingnya literasi keluarga loh. Dia menceritakan kisah beliau dari kecil sampai sekarang hingga beliau pun pernah mendapat emas gitu ya sebagai atlet badminton. Nah, beliau kan memiliki keterbatasan fisik karena tangannya harus diamputasi ke saat kecil, tetapi tidak membatasi ya ruang gerak beliau gitu ya untuk berprestasi, untuk berkarya, menghasilkan buku-bukunya gitu ya. Buku-bukunya udah banyak gitu teman-teman. Bahkan beliau mendirikan Rumah Dunia di mana itu ya ibaratnya yayasan yang bergerak di bidang literasi juga gitu ya. Bagaimana memberikan dampak. Beliau pun kan sebagai Duta Baca Indonesia tentunya bukan hal yang main gitu ya. Dan sudah memiliki kapabilitas gitu. Nah, di sana baca aja teman-teman, saya rekomendasikan buku Gong Smash ini luar biasa sekali bagaimana peran literasi keluarga terhadap pembangunan karakter anak seperti itu. Itu Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Fajar. Jadi tadi juga diceritakan tentang kisahnya Gol Agung ya, sebagai Duta Baca Indonesia yang menulis buku. Tadi Gong Smash ya? Gong Smash judulnya. Jadi memang
peranan keluarga pun menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan literasi khususnya bagi anak-anak. Nah, baik, mungkin itu aja untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan lagi nih kepada Kang Fajar untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin belum tersampaikan ataupun ingin menyampaikan closing statement-nya kembali. Meskipun tadi ya udah ada closing statement-nya melalui kata-kata yang sangat luar biasa, tapi diberikan kesempatan lagi nih kepada Kang Fajar untuk menambahkan ataupun mungkin perlu mengklarifikasi ataupun ada hal-hal lain yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Mangga Kang Fajar. Baik, teman-teman, sebagai penutup ya, saya menyampaikan kepada teman-teman, teman-teman punya kapabilitas, teman-teman punya potensi memanfaatkan berkarya bagi diri sendiri, bagi orang lain, karena dengan adanya potensi itu akan meningkatkan atau menemukan identitas diri kita. Dan sekarang ini sudah banyak sekali wahana-wahana memanfaatkan atau wahana yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan skill kita. Ingat bahwa karya itu bukan lahir atau karya itu tidak lahir langsung, tetapi melalui proses. Tidak rugi jika kita membaca setiap harinya, apapun bacaannya, itu akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dan ingat bahwa di masa remaja ini atau di masa muda ini, adu gaya ya boleh aja, cuma adu karya itu jauh luar biasa. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Kang Fajar tadi atas closing statement yang sangat luar biasa. Jadi memang ya sekali lagi ya penekanannya karya itu nggak ada yang langsung jadi gitu ya. Yang namanya karya itu perlu proses untuk kita lebih mengoptimalkan si karya tersebut. Dan tentunya dalam membuat karya ini adalah suatu perjalanan panjang yang harus dinikmati. Dan sebetulnya untuk menginspirasi itu adalah melalui proses-proses yang kita lakukan tersebut pun itu adalah proses menginspirasi ya. Jadi nggak harus nunggu dalam membuat buku, misalkan harus bukunya jadi dulu baru bisa menginspirasi. Tapi proses untuk membuat buku itu pun bisa menginspirasi banyak orang. Jadi itu yang bisa kita optimalkan. Justru bahkan mungkin prosesnya jauh lebih menarik untuk menginspirasi banyak orang mungkin ya Kang ya. Karena proses itu yang menjadi luar biasa dalam kita menjalankan berbagai macam karya. Nah, itu teman-teman, jadi mulai dari sekarang kita sebagai pemuda alangkah lebih baiknya untuk terus beradu karya untuk kita sama-sama memajukan Indonesia. Nah, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dari Kang Fajar yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, telah tadi sharing melalui sesi tanya jawab yang luar biasa pula, dari Statnom.idn akan memberikan penghargaan berupa e-sertifikat yang nantinya akan dikirimkan juga melalui WhatsApp. Mohon diterima ya Kang Fajar ya. Terima kasih Kang Rohman. Nah, ini saya izin share screen untuk sertifikatnya. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih Kang Rohman, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kang Fajar, luar biasa sekali. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk sesi pematerian kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali antusiasme yang telah teman-teman tunjukkan, dan juga teman-teman keren sekali dengan kondisi hari ini. Teman-teman banyak menjalankan aktivitas, banyak juga berkarya, dan juga banyak menginspirasi. Bahkan teman-teman untuk kita menginspirasi sekedar kita hadir hari ini di webinar, ikut diskusi bersama, bertanya, memberikan informasi, berpendapat, itu adalah merupakan proses penting untuk kita menginspirasi banyak orang. Karena di malam Senin seperti ini yang kiranya kita bisa untuk berlibur, untuk rebahan gitu ya, tapi teman-teman memilih untuk berdiskusi bersama pada webinar hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada penginformasian khususnya untuk pemberian e-sertifikat. Nah, untuk teman-teman semuanya yang telah mengikuti webinar pada malam hari ini diharuskan untuk mengisi form evaluasi yang akan dibagikan esok hari pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang akan dicantumkan di kolom komentar. Nah, data-data yang diisikan di form evaluasi ini yang akan menjadi data dalam pembuatan e-sertifikat. Jadi dimohon untuk teman-teman semuanya mengisi form evaluasi karena akan dibuka besok pukul 8 sampai pukul 12 malam gitu. Jadi ada batasnya. Dan untuk teman-teman yang tidak mengisi form evaluasi tentunya tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi diharapkan teman-teman semuanya untuk mengisi form evaluasi segera di esok hari, kembali lagi untuk melihat form evaluasinya. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada webinar hari ini. Jangan lupa isi form evaluasinya. Dan
Tetap semangat di kala pandemi seperti ini, meskipun sekarang pandemi sudah mereda, bukan berarti untuk kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan, karena terhadap kepatuhan protokol kesehatan ini yang akan semakin meredakan pandemi di Indonesia. Dari saya pribadi selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu jalannya diskusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Fajar atas materi sangat luar biasa. Semoga ilmunya bisa bermanfaat khususnya untuk diri pribadi dan juga tentunya untuk teman-teman yang menonton webinar pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam teman-teman. Selamat istirahat.